Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin hal yang simple-simple aja, yaitu 2 buah TWS dari Halo yang dikirimin ke gue. Dan kenapa I actually interested with this 2 TWS atau 2 gadgets atau 2 devices. Ya inilah pokoknya. Disclaimer di depan, emang kedua TWS ini gue dikirimin sama Halo langsung dari Tiongkoknya. Tapi semua opini yang keluar itu adalah pendapat gue pribadi. Dan kalau ditanya kenapa gue setuju untuk menerima kedua barang ini, karena emang pada dasarnya begini. Si Halo yang pertama gue pegang, surprisingly adalah satu buah TWS secara suara hitungannya rich dan juga menyenangkan buat dipakai hari-hari. Nah, gue jadi penasaran, apakah memang mereka punya kualitas atau kemarin itu beruntung aja gue kebagian barang yang emang oke. So, let's talk about this too guys. Barengan gue omongin, kita mulai dari unboxingnya dulu. Kita akan unbox yang pertama, ini adalah Halo GT6, dimana ini satu buah TWS yang hitungannya mungkin low end kali ya, karena packagingnya seperti ini. Dan begitu lo buka, ya isinya cuma ada TWS-nya aja, plus juga ada kartu atau buku panduan. Simple itu aja. Untuk bentuk TWS-nya sendiri seperti ini, tidak ada karetnya, dia akan ya menempel di kuping dengan nyaman, karena modelnya masih seperti ini walaupun in-ear. Dan untuk ngecharge-nya dia sudah menggunakan USB Type-C. Sementara untuk Halo yang W1, dia punya kelas tersendiri, packagingnya lebih premium. Begitu lo buka, lo akan mendapatkan satu buah set yang juga hitungannya cukup premium. Isi konten dalam dari kotaknya sendiri, lo masih bisa ngedapetin kabel charger, lo bisa ngedapetin buku panduan, dan juga extra ear tips. Kedua, Halo ini memang bisa gue bilang secara casing menarik ya. Yang satu itu tipis, kecil, dan gampang banget compact dibawa kemana-mana mudah. Yang satu lagi bentuknya seperti TWS pada umumnya, walaupun satu hal yang harus gue keluhkan tanda kutip dari kedua casing ini adalah bahannya emang bukan yang terbaik. Kayak ini gue taruh di rumah aja, dia tiba-tiba sudah mulai baret-baret. Cuman ya udahlah ya. Mungkin beberapa orang peduli dengan kosmetik, beberapa orang peduli dengan suaranya. Suaranya seperti apa? Surprisingly, kedua TWS ini punya suara yang hitungannya itu menyenangkan buat dipakai ya. Si Halo GT6 ini bisa gue bilang dia punya karakter suara yang hitungannya lumayan punchy di middle dan juga treble, sementara di bagian bassnya not as much. Cocok banget emang kalau lo tipikalnya orang yang seneng ngedenger audio itu hanya orang ngomong. Sementara kalau si Halo W1 ini memang dia lebih rich, secara bassnya lebih dapat, terus juga mid dan treble-nya masih lumayan clear didengarnya, soundstage-nya masih lebih white dibandingkan dengan Halo GT6. Ini lebih all-rounder buat lo yang senang mendengarkan berbagai macam audio, tapi juga pun hanya mendengarkan audio orang ngomong seperti podcast saja tidak bermasalah. Perbedaan utama banget dari kedua device ini yang akan lo temukan tentu secara spesifikasi dan juga secara packaging plus secara harga. Ngomongin secara spesifikasi, sekilas si Halo GT6 ini dia sudah menggunakan teknologi Bluetooth 5.2, memiliki 12 mm dynamic driver. Untuk audio decodingnya itu sudah menggunakan audio decoding AAC dan juga memiliki 5,5 plus 15 jam untuk battery life-nya. Tidak ketinggalan juga ada mode 65 millisecond low latency lip sync. Sementara Halo W1 itu sudah menggunakan teknologi no less dan juga memiliki Qualcomm aptX Adaptive yang berarti sudah menggunakan Qualcomm chipset, memiliki CVC 8.0 dengan audio codec yang lebih lengkap mulai dari aptX, AAC dan juga SBC audio codec, memiliki daya baterai 20 jam dan sudah memiliki sertifikasi IPX4 water resistance. Tentu dari bagian spesifikasi tadi aja udah kelihatan ya kalau si Halo W1 ini memang device-nya yang lebih premium, sementara yang ini yang ya lebih bisa dibilang terjangkau. Tapi pun walaupun kedua device ini terpaut harga yang berbeda, dua-duanya bisa gue bilang memiliki performa yang menyenangkan untuk dipakai sebagai TWS harian. Buat digunakan di iOS devices, surprisingly this too is actually performs quite well. Dipakai nonton YouTube juga audio delay-nya nggak ada. Kayaknya dari tadi yang gue omongin adalah masalah plus dari kedua device ini, karena memang ya menurut gue kedua device ini value-nya se-oke itu. Cuman kalau ditanya apakah ada kekurangannya, tentu jawabannya ada. Tidak ada device yang sempurna. Tentu kalau masalah kosmetik seperti tadi gue bilang,
kedua device ini sangat rentan, gampang banget kelihatan kalau ada baretannya segala macam. Yang kedua, ini terkait dengan masalah di saat lo baru aja connect dengan si TWS ini. Ada suara yang terdengar sangat murah ya, nut gitu. Bahkan yang ini terdengar lebih murahan lagi suaranya dibandingkan ini di saat dia baru connect. Beberapa TWS gue tahu mereka pengen ngasih nanda dengan satu buah bunyi yang biasanya tuh terkesan agak mahal lah. Yang ini kayak terlalu generic, seakan-akan tidak pantas ada di harga segitu. So hopefully Halo can do something about this. Di saat connect pak ya dengan si Bluetooth, tolong dikasih suaranya agak sedikit lebih mahal, jangan terlalu murahan. Tidak mempengaruhi experience harian, tapi ya masalah itu ada dan bikin gue agak sedikit terganggu. But with that said though, apakah kedua device ini worth the shot? Kalau lo seperti biasa, jawaban gue lagi in the market untuk mencari TWS, ya kedua device ini sebenarnya bisa masuk dalam pertimbangan. Tapi memang sayangnya pas gue coba ngecek ke beberapa marketplace, kedua device ini statusnya masih pre-order, jadi harganya agak lumayan tinggi. Kalau pengen beli silakan cari di marketplace luar yang harganya itu sudah fix, tapi memang impactnya ya ada bea masuk yang nantinya harus dibayar. Ya pilihan lo deh, mau PO di sini atau mungkin lo mau kirim dari luar tapi ada bea masuk yang harus lo bayar. It's your choice. Gue nggak mau ngatur-ngatur. And practically that was the end of this video. Kita ngobrol di kolom komentar. Gimana menurut lo tentang si TWS ini? Apakah tertarik? Atau mungkin lo ngerasa nggak lah, Fik, gue milih yang lain aja yang udah pasti ada di Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. I want to know, I want to listen. Kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.